Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Eldanita, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tugas modul 3.1.A.4.1 mengenai eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk Bu Sunia? Tidak boleh, salah itu ada. Terima kasih. Bu Sunia begini, apakah Ibu Sunia hari ini tidak sibuk? Tidak boleh. Ada apa Bu Dani? Oh begini, saya mau mewawancarai Ibu Sonia karena di sini ada sebuah kasus yang mana dalam kasus tersebut nanti saya ingin meminta tentang bagaimana Bu Sonia mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Apakah boleh? Boleh, boleh. Nah, begini kasusnya Bu Sonia. Baik, tadi kan kita sudah mendengar dan melihat kasusnya Ibu Sonia ya. Nah di sini posisi Ibu Sonia adalah sebagai rekan kerja dari Ibu Tati. Nah pertanyaannya, keputusan seperti apa yang akan Ibu Sonia ambil untuk menangani kasus tersebut? Sama-sama telah kita dengarkan studi kasus yang Bu Dani berikan, maka keputusan yang akan saya ambil adalah yang pertama, saya akan menghampiri terlebih dahulu anak yang diberi hukuman oleh Bu Tati dan saya akan menanyakan apa permasalahan yang sedang terjadi sehingga anak ini dihukum. Setelah itu, saya akan menghampiri Bu Tati. Sebenarnya saya segan untuk menghampiri Bu Tati gitu kan. Bagaimana kita tahu karakter Bu Tati yang sangat keras, dan juga apabila kita menghampiri rasanya kita terlalu masuk ke dalam peraturan yang telah dibuat oleh Bu Tati dalam proses pembelajaran. Tentu ada kesepakatan kelas yang telah dibikin oleh Bu Tati. Jadi saya merasa segan sebenarnya, tetapi karena untuk kemajuan pendidikan, maka saya akan memberanikan diri untuk menemui Bu Tati dan meminta penjelasan dari Bu Tati ini sebenarnya apa sih yang permasalahan yang sedang terjadi. Kalau seandainya hal ini terus berlanjut, hukuman ini terus berlanjut dan akan terus menerus, maka sama-sama kita ketahui kalau dilihat oleh masyarakat tentu tidak baik bedanya. Dan kita tahu kan nanti kalau anaknya pingsan gimana? Nanti kalau anaknya sakit gimana? Ya, tentu kita berurusan pula ke rumah sakit. Itu. Jadi untuk kedepannya maka saya akan mengajak Bu Tati ini untuk bersosialisasi dan gunanya nanti untuk meningkatkan proses pembelajaran ke yang lebih baik. Dan saya akan mengusulkan nantinya kepada kepala sekolah, kita akan musyawarah bersama-sama untuk kedepannya lebih baik bagaimana gitu. Seharusnya hal ini tidak akan terjadi dan tidak akan terulang lagi. Dan selanjutnya sama-sama kita tahu sekarang kan sudah ada program Merdeka Belajar ya. Kita tahu bahwa Merdeka Belajar itu siswa belajar dengan yang menyenangkan, tidak menyiksa dan tidak memberatkan siswa. Jadi kalau kita lihat, kita pandang kalau hal ini adalah suatu hal yang tidak patut seharusnya terjadi gitu. Jadi untuk selanjutnya mudah-mudahan Bu Tati ini bersedia gitu kan, bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya, tidak menggurui Bu Tati, tetapi berusaha memberi pandangan kepada beliau bahwa program Merdeka Belajar telah diprogramkan oleh pemerintah agar bisa kita terapkan. Jadi tidak ada lagi anak yang menderita dalam belajar. Jadi menurut Ibu Sonia, apakah berhak guru lain menginterupsi kelas guru lainnya, sementara kita tahu
Guru tersebut mempunyai wewenang atas kelas yang dipimpinnya. Kalau menurut saya bisa saja, Bu. Dalam kondisi ini, apa yang bisa Ibu Sonia lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita mengajak bicara baik-baik tentang guru atau pihak yang terkait. Betul. Oh, kenapa dan bagaimana Ibu Sonia? Karena begini, Bu Dani, banyak hal yang dapat kita interupsi, misalnya demi kenyamanan anak, kenyamanan sekolah, kenyamanan belajar, ataupun lain sebagainya. Nah, kita sebagai rekan kerja sudah sewajarnya kalau tidak ada kenyamanan di sekolah atau di lingkungan, kita harus bertindak untuk menginterupsi untuk kenyamanan kita bersama gitu. Dan bagaimana? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya adalah kita bisa mengajak rekan kerja kita yang terkait ini bicara dari hati ke hati begitu, Bu Dani. Jadi kita tidak menggurui, tetapi kita mengajaknya dengan cara tidak menyinggung beliau begitu. Intinya adalah kita mengajak dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan karakter guru yang akan kita ajak begitu. Oh, betul. Intinya, Bu Dani, kita menginterupsi rekan kerja atau kelas lain, tetapi kita tidak menyinggung perasaan dari rekan kerja kita ini. Maka kita harus menggunakan keterampilan komunikasi yang baik, sehingga nantinya bisa membuka cakrawala pengetahuan dari rekan kerja kita. Sehingga nanti keputusan atau kebijakan yang akan dibuat atau akan diselenggarakan sesuai atau memang berpihak pada murid. Tidak seperti Bu Tati ya, Bu Dani, yang menyiksa murid dengan cara mengeluarkan murid dan berlutut di tengah panasnya matahari, begitu Bu Dani. Jadi hal itu kurang bagus sebenarnya kalau kita lihat ya. Iya, memang. Tidak ada lagi zamannya kita menghukum fisik anak ketika mereka kita anggap melakukan suatu pelanggaran atau ketidakdisiplinan. Ya, betul sekali. Mungkin itulah keputusan yang saya ambil terhadap kasus yang telah Bu Dani berikan. Kita sama-sama tahu bahwa manusia itu sama-sama mempunyai rambut tetapi memiliki perbedaan dalam berpendapat ya, Bu Dani. Mohon maaf kalau terlebih dan terkurangnya. Sekian, Bu Dani. Terima kasih Bu Sonia, karena pada hari ini Bu Sonia telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai dan memberikan